Ibu Tina Andrean. Mungkin ada beberapa penonton kayak aku yang udah kenal dikit sama Ibu. Tapi mungkin juga banyak yang belum tahu kan. Mungkin lebih familiar dengan suami Ibu. Betul. Johnny Andrean. Benar. Bisa kalau jalan-jalan di mall ada namanya sering keluar. Tapi boleh gak Bu cerita dikit background, cerita dulu Ibu seperti apa dan bagaimana bisa ketemu dengan Pak Joni? Ya. Gitu ya. Oke, jadi memang yang terkenal harusnya memang Pak Johnny Andrean ya. Istri yang baik ya. Iya dong, harusnya begitu. Karena brand itu kan jadi brand komersil ya. Tentunya masih banyak penonton pengen tahu ya behind the scene, bagaimana pertemuannya. Pada saat saya ketemu Pak Johnny Andrean ya sebetulnya saya ini guru sekolah minggu. Ya, jadi nggak duga sih kok seorang stylist kok cari-cari guru sekolah minggu gitu ya. Jadi saya itu ingat sekali. Saya lagi persiapan guru sekolah minggu hari Jumat kan, lalu ada yang datang jemput gitu. Ternyata dia Pak Johnny Andrean gitu. Tetapi sebelumnya saya tuh jadi model rambut loh dari temennya dia, digunting-gunting, dijadiin rambut styling yang gimana gitu kayak Cleopatra gitu ya. Ternyata tuh dia nyatet alamat saya karena kita kan rame-rame diantar pulang ya, diantar pulang. Oh nanti dia bisa balik lagi lo cari saya loh. Nah itu salah satunya asal muasalnya. Pada saat itu sih nggak ada pikiran apa-apa, apalagi ya namanya umur anak 19 tahun ya nggak ada pikiran naksir kayak apa kayak gitu, nggak ada, polos aja. Tetapi ternyata adalah sebuah perjalanan yang memang mungkin Tuhan sudah tentukan ya. Walaupun menurut saya itu nggak cocok menurut saya karena apa? Pak Johnny itu stylish sekali. Oh dia pakai cut bray, dia bajunya ketat, modis banget. Oh kancingnya dibuka sampai ke udel, saya bisa hitung tulangnya. Aduh pusing. Bayangin Brian, saya ini kan guru sekolah minggu loh, saya nggak pernah lihat yang aneh-aneh kayak gitu. Berarti jadi Ibu lurus banget ya? Jadi aku lihat ini, aduh nih cowok pusing deh gue liatnya. Tapi Tuhan memang dahsyat. Menurut aku Tuhan tuh keren. Bener-bener terbukti. Dia bilang kamu ini jodohmu yang ini. Karena aku tuh begitu orangnya taat banget ya. Aku iya aja gitu. Pada saat aku iya aja, aku bilang ya Tuhan aku terima. Kalau memang dia jodohku, aku akan teruskan gitu ya. Padahal sih dia belum bisa usaha beneran. Aku yang bantu-bantuin semuanya. Bikin flyer, bikin apa semua barengan. Ya kan? Terus sampai menikah. Iya. Berarti benar ya, Bu Tina ya. Ini orang bilang di balik laki-laki yang hebat ada wanita yang lebih hebat dan di baliknya ada Tuhan yang lebih hebat lagi. Ada Tuhan jadinya kita bisa melakukan itu. Luar biasa. Itu ceritanya. Kayaknya udah mulai seru nih kita. Iya. Oke. Kita lanjut ya? Iya, kita lanjut ke sana. Di sana ya? Iya, you make it so easy for me to do my job. Oke. Minum dulu ya? Ayo boleh. Silakan. Lanjut deh ngobrolan kita sampai di mana tadi? Kita sampai Bu Tina akhirnya dan Pak Johnny memilih dan menikah. Iya. Nah, Bu Tina atas dasar apa ya? Iya. Tadi kan bilang kita punya opsi antara dua. Aduh, menurut aku mungkin aku bodoh kali ya. Saat itu karena orang berpikir aku ini bodoh gitu. Kenapa pilih yang miskin daripada yang kaya gitu kan? Mungkin juga papaku juga berkata begitu ya. Kok bukan pilih yang kaya, kok pilihnya yang miskin gitu kan? Tapi saat itu itulah pilihanku untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Menikah sama Pak Johnny, kita menikah dengan rumah 8x18 saja, rumah kecil. Di Green Garden. Dengan pilihan ya? Iya, dengan pilihan dan keputusan. Saya rasa ini satu perubahan hidup. Dimana if you believe in God, you have benar-benar percaya bahwa itu kata-katanya Tuhan dan kata-kata Tuhan yang itu adalah kebenaran. Nah, dalam perjalanan pernikahan, ya nggak seperti yang dibayangkan orang kan, selalu manis-manis. Kalau 5 tahun perkawinan ya
wah udah mulai kelihatan. Kok dulu aku berpikir Pak Joni itu sabar, halus, yang ngomongnya halus. Bisa kelihatan lu bisa marah-marah loh dia. Oh, wow. Nah, saat itu sudah dimulai, tetapi karena saya punya Tuhan, Tuhan itu yang selalu memimpinku dan berbicara kepada aku. Jadi aku tidak mau bermusuhan. Dalam pertengkaran apapun aku tidak pernah mau bermusuhan. Jadi itulah langkah yang kuambil. Aku mendekati suamiku, kalau dia bilang aku salah, aku yang ngaku salah. Saya nggak terima. Tapi saya lakukan. Akhirnya saya bicara sama suami saya bilang, Dedi, saya minta maaf kalau memang itu saya yang salah. Saya mau minta maaf. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat saya minta maaf, terjadi sesuatu pada diri dia. Orang saya yang salah, kenapa kamu yang minta maaf? Terjadi kayak gitu. Jadi dari awal pada saat secara keuangan belum banyak sampai hari ini yang kita kenal usaha Bapak dan Ibu sekarang udah kemana-mana, F&B juga itu, tapi diawali dan dilandasi dengan rasa ucapan syukur. Dengan ucapan syukur tentunya. Saya rasanya tenang-tenang aja, nggak pernah berpikir. Lalu kemudian Tuhan makin memberkati Pak Joni Andrean dari salonnya 1, 2, 3 sampai bertambah. Tapi Tuhan memperkenankan tahun 98 itu terjadi riot kan? 15 salon kita tuh dibakar dan dijarah kan ya. Nah disitulah perjuangan saya bersama dengan Tuhan. Tapi saya lihat orang yang percaya kepada Tuhan memang harus melalui proses. Berarti hidup kita jangan pernah terlalu berharap enak terus. Tuhan nggak pernah janji. Nggak pernah janji untuk enak, tetapi Tuhan janji untuk menyertai kita. Saya melihat ya dalam kehidupan kita tuh nggak boleh takut terhadap pencobaan kita. Misalnya kita ada pencobaan dalam hal keuangan saja. Dan berapa kali Tuhan coba dalam hal keuangan? Karena apa? Pada saat Pak Joni bermitra dengan saudaranya itu minta saham kembali, kan uang itu harus dikembalikan kepada mereka. Itu hampir tiap bulan uang itu kita setornya kepada mereka. Berarti tidak ada uang yang kita pegang untuk lebih, hanya cukup untuk makan. Tapi itu prosesnya bertahun dan bertahun, bukan 1, bukan 2, berkali-kali. Tetapi berarti kita harus ada benar-benar penguasaan diri dan bersyukur dalam segala hal. Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan bagi setiap mereka yang percaya kepada Dia. Padahal saat itu rasanya tidak baik, tetapi hasilnya adalah baik. Berarti seringkali masalah di dalam hidup kita sebenarnya persiapan untuk Tuhan melakukan sesuatu ya Bu ya. Kalau kita bisa melihat masalah itu bukan sebagai masalah, tetapi sebagai proses yang Tuhan mau lalui, pembelajaran, itu kita nggak akan pernah putus asa. Seperti itu. Luar biasa banget, aku belajar banget dari Ibu Bu Tina, rasa bersyukur dan rasa cukup, tapi juga ketaatan apa yang Tuhan suruh, kemana Tuhan memimpin kita ikut, dan itu udah terbukti, bukan cuma sebuah teori, tapi Ibu hidupi sampai hari ini, dan semua yang Ibu lakukan, saya sangat terberkati banget. Mungkin saat ini ada beberapa penonton Sahabat Solusi yang lagi mendengarkan kita, terinspirasi dengan apa yang dari tadi Ibu share, tapi mungkin mereka mengalami permasalahannya sendiri dalam pernikahannya, dalam keluarganya. Ibu ada nggak mungkin beberapa tips praktikal, dan mungkin untuk para istri yang pernah menjalani sesuatu yang mirip dengan Ibu mau disampaikan? Saya sih punya tips ya, tapi memang nggak gampang ya untuk dilakukan ya. Karena ini benar-benar harus ada penundukan diri banget. Karena biasanya kan siapa sih yang mau kalah? Nggak ada yang mau kalah, apalagi yang tadi salah satunya disalah-salahin ya. How you can overcome your problem? Banyak ibu-ibu, banyak istri-istri nggak mau untuk minta hikmat sama Tuhan. Emosinya yang naik, emosinya yang ambil alih. Akhirnya bertengkar, akhirnya bercerai. Makin dalam. Perkataan yang jelek, tambah jelek, akhirnya luka dua-duanya. Kita tidak mau melukai hati orang. Oleh karena kita hidup dalam Tuhan.
Kalau kita sudah berkomitmen untuk menikah, kita harus menerima apa yang baik dan yang tidak baik. Dan kita laksanakan dengan setia, berkomitmen sepenuh hati, dan gak ada yang bisa memisahkan. Saya rasa ini yang harus kita sadari untuk semua keluarga-keluarga di dalam program solusi ini. Berapa banyak yang harus kita pahami di dalam berkeluarga itu sebuah dasar, yaitu komitmen. Ya, satu komitmen. Kalau sudah bersatu, jangan pernah merasa untuk berpisah. Nggak bisa, nggak boleh. Jangan pernah ada keinginan untuk berpisah. Itu satu. Kedua, menerima hal yang baik dan yang buruk dari suami kita. Komitmen penerimaan. Iya, penerimaan. Apa yang kurang dari dia, apa yang lebih dari dia. Nggak ada yang sempurna. Percayalah, suamiku juga nggak sempurna. Saya juga mungkin nggak sempurna di mata suamiku. Saya mungkin juga ada kelemahan. Tetapi kita berusaha untuk menerima dan mengcover kelemahannya dia. Gitu. Kita saling menopang. Dan yang ketiga, kesetiaan. Ini susah sekali. Karena di dalam pertengkaran tiba-tiba ingin berlabuh di lain hati. Nah, kalau sudah buka celah kayak gitu, selesai sudah. Bukan lagi bahaya, pasti the end. Hidup rumah tangganya pasti berantakan. Dan jangan berharap bahwa engkau akan tambah bahagia dengan orang tersebut. Karena yang bermasalah tuh bukan siapa-siapa, bukan suamimu, bukan dia juga. You yang bermasalah. Kita sendiri, betul. Nggak bisa nerima. Selalu menang sendiri. Hidupnya selalu dikuasai si aku. Hidup dalam keretaku, suka-sukaku, putusan gue, hidup gue, ini keinginan gue. Nah, si gue yang menentukan. Yang harus berubah. Komitmen, penerimaan, kesetiaan. 38 tahun ya Bu, pernikahan terus diproses.